Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini ya teman-teman. Terima kasih yang telah mengklik video ini. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Awas jangan salah belajar ya teman-teman. Ini perbedaan materi CPNS dan P3K. Nah, lihat di sini segi jumlah soal dan ambang batasnya teman-teman. Seleksi P3K dengan seleksi SKD CPNS itu berbeda ya teman-teman. Seleksi P3K itu terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, wawancara sebanyak 10 soal. Nah, kompetensi teknis di sini jumlahnya sebanyak 90 sampai 100 soal dengan ambang batas yang berbeda-beda. Nilai maksimal itu 450. Sedangkan kompetensi manajerial itu jumlah 25 soal dengan ambang batas minimal 130 dari jumlah maksimal 200. Sedangkan kompetensi sosiokultural itu jumlahnya 20 soal dengan ambang batas minimal 130 dari jumlah maksimal 200. Dan wawancara itu 10 soal dengan ambang batas 24 dengan nilai maksimal 40. Nah, perbedaannya di sini dengan seleksi CPNS, karena seleksi CPNS itu menggunakan SKD ya teman-teman. Ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi, dan seleksi kompetensi bidang. Di mana TWK-nya di sini jumlah soal 30 ya teman-teman, dengan nilai ambang batas 65, nilai maksimal 150. Kemudian tes intelijensi umum di sini jumlah soal 35 dengan nilai ambang batas 80 dan nilai maksimal 175. Dan tes karakteristik pribadi itu jumlah 45 soal ya dengan ambang batas minimal 165 dan nilai maksimal 225. Sedangkan di seleksi kompetensi bidang ya teman-teman, di sini jumlahnya 100 soal dengan tanpa ambang batas atau passing grade. Nah, segi materi di sini ya teman-teman ya, seleksi P3K ini terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara 10 soal. Sedangkan seleksi SKD di sini adanya TWK, TIU, TKP, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, bisa dilihat di sini ya segi materi soalnya teman-teman, di mana kompetensi teknis untuk P3K itu adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Terus kompetensi manajerial di sini ya, penguasaan pengetahuannya itu keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan organ lain, pengelolaan, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Sedangkan di seleksi SKD CPNS ya teman-teman, di sini adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan yang adanya nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat penjabarannya di video ini ya teman-teman, apa saja penjabarannya. Terus di TIU ini adalah kemampuan figural, kemampuan verbal, kemampuan numerik ya teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, di sini seleksi P3K ada kompetensi sosiokultural ya teman-teman. Di sini ada berisikan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang masyarakatnya majemuk ya, terdiri dari agama, suku, dan budaya, perilaku, sedangkan nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip teman-teman. Sedangkan wawancara ini mempertimbangkan integritas dan moralitas dan dilaksanakan dengan metode CAT. Sedangkan di seleksi SKD CPNS itu terdiri dari di bidang TKP, pelayanan publik, jejaring sosial, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, dan profesionalisme. Sedangkan di kompetensi bidang ini sesuai dengan peraturan instansi yang dilamar. Terus relevansi dan kaitan dengan latar belakang studi. Soal-soal yang dinyatakan merupakan informasi mengenai segi materi soal antara P3K dan SKD CPNS, serta segi materi soalnya, kemudian seleksi P3K dan seleksi SKD CPNS-nya. Jadi itu perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga video ini memberikan gambaran tentang seleksi P3K dan CPNS di tahun anggaran 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.